Mijn Indonesië. Mijn oma is Indonesisch, mijn moeder dus half. Hallo Indonesië, apa kabar? Oh. Profil Hairori Edewal, pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua biru memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan pelatih timnas Indonesia, Sintayong tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi. Dalam kurun waktu beberapa kebelakang, sudah ada 3 pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI. Ketiga pemain itu adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Selain ketiga pemain itu, santer nama Hairori Edewal menjadi salah satu pemain yang diincar untuk dinaturalisasi. Lantas, siapa sebetulnya Hairori Edewal? Berikut profil Hairori Edewal, pemain Crystal Palace keturunan Ambon yang bisa jadi pilihan timnas Indonesia. Hairo Jacquim Riedewal merupakan pemain gelandang yang saat ini membela klub Liga Inggris, Crystal Palace. Ia lahir di Haarlem, Belanda, tanggal 9 September tahun 1996. Pemain 26 tahun ini, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Hairori Edewal merupakan orang Indonesia asli Ambon, yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu, lahirlah ibu Hairori Edewal. Praktis dari sang ibu, Hairori Edewal menuruni darah Indonesia Belanda, sedangkan ayah Hairori Edewal diketahui meruapkan keturunan Suriname, Amerika Selatan. Gelandang 26 tahun itu memutuskan hengkang dari Ajax Amsterdam dan berlabuh ke Crystal Palace. Selama merumput di Inggris, Hairori Edewal telah mencatatkan 76 kali pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan juga 1 assist. Karirnya yang mentereng di Eropa, bisa saja ia dijadikan opsi oleh PSSI dan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh cedera, absen lawan Palestina dan Argentina. Kabar kurang mengenakan datang dari skuad timnas Indonesia jelang melawan Palestina. Pasalnya, bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan mengalami cedera. Cedera itu didapatkan Sandy Walsh saat berlatih bersama timnas Indonesia di lapangan Tor, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Bolasport.com juga mendapatkan rekaman video yang memperlihatkan Sandy Walsh terlatih tatih saat berjalan. Terlihat, ada perban di kaki kanan pemain naturalisasi itu. Cedera yang menimpa Sandy Walsh itu mengundang komentar dari asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto mengakui bahwa Sandy Walsh cedera, hanya saja, ia tidak bisa berkata panjang terkait cedera apa yang dirasakan oleh pemain KV Mechelen itu. Masih diobservasi ya sama tim dokter kami, kata Nova Arianto kepada Bolasport.com, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Untuk cederanya apa, tunggu saja ya, lanjutnya. Dengan cederanya itu tentu saja akan merugikan Sandy Walsh. Sebab, Sandy Walsh berpeluang menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat berjumpa Palestina. Duel timnas Indonesia vs Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Sandy Walsh sebelumnya absen saat timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday pada Maret tahun 2023. Sebab, pemain berposisi bek kiri itu mengalami cedera. Selain melawan Palestina, masih ada 1 pertandingan lagi yang akan dihadapi timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde bergabung dengan Fenerbahce seharga €6 juta, 90
7,78 miliar rupiah dari Parma. Dia menandatangani kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027 mendatang. Sebagai catatan, Oosterwolde merupakan seorang pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. PSSI pun nyatanya pernah menghubungi bek kiri berusia 21 tahun itu untuk membela timnas Indonesia. Selain Indonesia, Oosterwolde juga memiliki darah Suriname. Dia mengaku mendapatkan penawaran dari kedua negara tersebut namun menolaknya. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu waktu, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, Tutur Jaiden, sebagaimana dilansir dari Elf Football. Namun demikian, pemain kelahiran Zole, tanggal 26 April tahun 2001 ini menolaknya. Sebabnya sederhana, yaitu karena dia ingin membela timnas Belanda. Kesempatan berkarir bersama klub raksasa Turki, Fenerbahce, diharapkan memberikannya peluang lebih besar membela timnas Belanda. Sebelumnya di Parma, Oosterwolde bermain dalam 24 pertandingan di semua ajang dan mencetak sebuah gol. Sebanyak 19 penampilan diantaranya dilakoni pada musim ini, dengan mencetak sebuah gol di pentas Serie B alias kasta kedua Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023. Kiprahnya bersama tim yang dibela Gianluigi Buffon itu menempatkan mereka di peringkat ke-7 klasemen sementara. Jordi cedera, batal gabung timnas vs Argentina. Berita timnas Indonesia, salah satu penggawa timnas Indonesia yang berseragam Johor Darul Takzim, Jordi Amat mengalami cedera pada saat hadapi Pulau Pinang FC pada pekan ke-31 Liga Super Malaysia pada tanggal 3 Juni tahun 2023 lalu. Dengan itu Jordi terpaksa ditarik keluar pada awal babak kedua. Akan tetapi menjadi kekhawatiran masyarakat sepak bola Indonesia terkait kondisi Jordi Amat. Pasalnya salah satu bek andalannya, Jordi Amat mengalami cedera. Akibatnya Jordi Amat harus ditarik keluar pada awal babak kedua. Kabar tersebut membuat penggemar sepak bola Indonesia khawatir, terlebih Garuda memiliki hajat besar. Sosok Jordi Amat yang berpengalaman bermain di Liga Spanyol diharapkan mampu memberi perlawanan pada Lionel Messi. Jordi Amat adalah salah satu dari 26 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk hadapi Palestina dan timnas Argentina Juni nanti. Dengan itu Jordi segera memberitahu kepada para fans Indonesia, bahwa dirinya membaik, tidak ada masalah apapun. Lewat Instagram pribadinya, meski hanya FIFA Matchday, tapi 2 pertandingan timnas Indonesia diprediksi cukup melelahkan buat pemain. Terlebih pada saat melawan Palestina, tanggal 14 Juni tahun 2023, timnas Indonesia diharapkan meraih kemenangan.